Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan karunia-Nya, nikmat, hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa kumpul pada pagi hari ini di desa Ketonawati ini. Salawat dan salam semoga dapat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyak bersalawat kita mendapat syafaat beliau di akhir zaman nanti, insyaallah. Amin. Mungkin langsung saja. Karena dari pembicara sebelumnya ada Pak Camat, Pak Ketua BPD, Pak Kades, Ketua Mas, beberapa hal yang mungkin hanya saya melakukan rangkuman ulang, menekankan karena mengingat desa kita punya pengalaman yang buruk di tahun sebelumnya. Kita berharap di tahun-tahun berikutnya tidak lagi terjadi di desa kita. Penekanan poin penting tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD, bahwasannya jika dalam perjalanan ini Bapak khususnya tokoh masyarakat, kepada yang hadir ini yang selaku sebagai pelaksana kegiatan, kalau saya bilang pelaksana, kita yang bekerja di kegiatan itu, kemudian kita juga nanti yang menjadi bagian pengawasan, kita mengawasi jalannya pembangunan, kemudian kita juga yang menjadi penerima manfaat. Harapannya dalam pelaksanaan ini kita semua terlibat di desa ini mulai dari perencanaan. Nah, kita sudah akan memasuki tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Betul tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD. Jika nanti menurut pengamatan masyarakat kita sebagai pemilik bangunan ini terdapat kendala, jangan langsung dilapor-lapor dulu ke pihak eksternal, artinya pihak luar. Nah, kita yang ada di sinilah yang harusnya perlu tahu. Baik itu Babin Katimas, Babinsa, Pak Camat, kami dari pendamping BPD. Manakala ada terjadi hal-hal yang menurut masyarakat perlu diklarifikasi, dianggap bermasalah, kita lakukan dulu klarifikasi. Gunakan wadah BPD sebagai tempat penampung aspirasi. Misalnya bagi masyarakat, bangunan dilaksanakan tidak sesuai, ya kan? Bagian mana yang tidak sesuai, laporkan dulu ke BPD. Nanti BPD akan melakukan musyawarah khusus namanya. Mengundang pemerintah desa, mengundang Pak Camat, Babin Katimas, Babinsa, dan kami juga, kita lakukan klarifikasi dulu. Nanti kadang-kadang yang dianggap permasalahan oleh masyarakat belum tentu itu merupakan sebuah masalah. Kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam pengelolaan dana desa itu ada jenjang-jenjang penanganan masalah. Nah, harus yang pertama tahu itu BPD selaku badan permusyawaratan masyarakat yang salah satu poin tugasnya adalah mengawal aspirasi. Kadang-kadang yang dianggap masalah oleh masyarakat itu sebenarnya bukan masalah, tetapi harus disampaikan dulu kepada BPD. Ketika BPD nanti tahu, mungkin BPD koordinasi. Kalau cukup koordinasi internal dengan kami, tidak perlu dilakukan dengan BSDS. Cukup diklarifikasi langsung kepada sebutan. Ternyata menurut Bapak itu bangunan yang di sana tidak sesuai dengan ukuran rencana. Setelah diklarifikasi ke pemerintah desa, ternyata bapaknya yang lapor yang salah. Beliau tahunya 4 meter jalannya, tahu-tahu memang direncana 3 meter kan gitu. Tiba-tiba sudah heboh, sudah keluar kemana-mana, sudah masuk berita online, sudah sampai ke APH. Karena kalau sudah mencuat kemana-mana, nanti itu hanya menjadi dasar pihak lain untuk melakukan koreksi terhadap desa kita. Satu koreksi yang muncul ke permukaan itu hanya menjadi pintu masuk. Nanti bukan hanya itu yang diungkit, banyak lagi. Gitu. Dan di dalam dana desa ini, karena dana ini milik warga, seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, kita sebagai perencana, kita sebagai pelaksana dan pengawas, kita juga yang berhak menilai. Maaf saya ngomong, kita nggak perlu sebenarnya dinilai oleh orang lain. Kasarnya kita nggak perlu dinilai oleh desa lain, kabupaten lain, atau kecamatan lain, karena kita yang merencanakan. Kalau menurut warga sini kegiatan melaksanakan itu sudah sesuai dengan kebutuhan, ada urusan apa dengan pihak lain kalau menilai buruk, kan gitu. Kasarnya seperti itu sebenarnya. Tetapi dalam hal ini Bapak Kades bekerja jelas dalam hal pembangunan fisik sudah dibantu oleh pihak konsultan, ya kan? Artinya nanti terkait dengan teknis, kalau ada permasalahan, laporkan dengan BPD, mungkin BPD nanti koordinasi dengan Pak Kades akan memanggil konsultan, bagian mana yang ingin dipertanyakan. Di momen ini juga, karena ini penting, di tahapan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, saya harap nanti TPK Pak Kades sampaikan dulu laporan,
kegiatan yang ingin dilaksanakan ini secara garis besar. Jadi masyarakat yang hadir kita berikan ruang untuk bertanya dulu sebelum bekerja. Misalnya yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, besaran HOK. Ini wajib diketahui Pak Camat, Pak Kades ya. Warga wajib tahu berapa HOK pekerja kita sehari, ya nilainya. Nah di musyawarah inilah kita rapatkan ini, kita musyawarahkan dulu, kita sepakati. Dalam arti yang kita sepakati nanti Pak BPD, jam masuknya jam berapa, jam pulang jam berapa, supaya tertib. Misalnya istirahat jam 12, masuk lagi jam 1. Nah kita pegang itu nanti aturannya. Kalau para tukang hadir, kita pegang sama-sama hasil berita acara hari ini. Ini namanya berita acara pelaksanaan kegiatan. Jadi sebelum memulai kegiatan, kita sepakati. Sesuaikan dengan jadwal masyarakat kita. Kemudian cara membagi tenaga kerja gimana, apakah per dusun, ya kan? Supaya tidak terjadi masalah. Dan biasanya terkait dengan tenaga kerja ini banyak yang mau bekerja kan gitu. Sementara ketersediaan lapangan kerja itu sedikit. Nah itu perlu diatur, pemerintah desa nanti mengatur, menyesuaikan di musyawarah ini di setting. Bagaimana kalau misalnya kita bekerjanya hanya setengah hari, setelah jam 12 istirahat siang itu sudah disepakati tidak lanjut kerjanya. Nah itu kan harus disepakati sekarang supaya nggak jadi rancu nanti. Kalau nggak disepakati di hari, Pak Kades bisa kasih teguran di sana. Ini harusnya sudah segini dapatnya misalnya ya. BPD juga bisa kasih masukan, misalnya ada keluar warga yang terkait bangunan yang dilaksanakan mempengaruhi lingkungan atau ada warga yang belum dapat kerja gitu. Supaya tidak bertumpuk Pak BPD, jangan ditumpuk-tumpuk masalahnya. Nanti setelah selesai baru Pak Sortinan mengungut, jangan sampai mengungut di belakang. Yang jadi masalah itu kita merasa bermasalah tapi kita diamkan. Akhirnya nanti masalah itu keluar, dieksplorasi orang luar, digunakan orang luar untuk mengganggu desa kita. Harapan kita nggak seperti itu. Jadi kalau memang dirasa ada masalah, kita tidak lanjut. Begitu juga nanti untuk yang PPK kegiatan ketahanan pangan, tolong dijelaskan sedikit ini terkait dengan kegiatan bagi ayam ini, supaya warga yang hadir juga tahu dulu kegiatannya apa gitu kan. Nanti warga dapat berapa, supaya ini seragam Pak Kades. Jangan sampai nanti di belakang hari kan nggak tahu nih, tiba-tiba ayamnya yang dibawa dalam kurang, gitu kan? Ada warga yang ngomel, kami dapatnya 1 ekor, yang lain dapat 2, ya kan? Tidaknya kalau dijelaskan di awal nanti menjadi tanggung jawab PPK kalau misalnya nanti terjadi kekurangan. Tidak BPD selaku wakil tahu nih hari ini kepada warga. Semua warga berhak juga BPD bertanya ke warga, sudah dapat ayamnya atau belum begitu. Itu peran pengawasan Pak BPD. Jadi ketika terjadi permasalahan, BPD ini bisa bicara. Sejauh tugas yang kami jalankan, kami bertanya kepada masyarakat bahwa sudah dapat ayam gitu. Dengan ada lagi pisang, BPD nggak tahu, malu kita. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.